Halo adik-adik, apa kabar? Salam Pramuka. Hari ini kita akan masuk ke dalam RPL 8, Hak Perlindungan Anak. Kita sebagai anak-anak harus tahu hak dan kewajiban kita. Kita mulai dari hak dulu ya, hak perlindungan anak. Nah adik-adik, anak, siapakah anak-anak? Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kita semua masih termasuk dalam kategori anak-anak ya, adik-adik ya. Hak perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan atas semua hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta menjamin perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi. Hak anak menurut Konvensi Hak Anak-anak PBB tahun 1989 yang pertama, hak bermain dan bergembira, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan nama identitas diri, hak mendapatkan status kebangsaan, hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan kesamaan tidak dibeda-bedakan, juga hak partisipasi memiliki peran dalam pembangunan, juga peran dalam setiap aktivitas bersama, di rumah, di sekolah, di dalam masyarakat. Di negara Indonesia, hak perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tadi, yang pertama hak tumbuh dan berkembang, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak bermain, hak untuk rekreasi, hak berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan identitas diri dan status kebangsaan, hak mendapatkan akses dan layanan kesehatan, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, hak partisipasi dalam berbagai aktivitas sesuai dengan tingkat usia dan kecerdasannya, hak mendapat perlakuan yang sama, kurang lebih seperti itu. Masih ada hak yang lain, seperti hak terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus disebutkan anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Juga untuk anak-anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, nomor 13, 14, 15 ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang lainnya adalah setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial, perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlindungan dari pelibatan dalam peperangan, dan perlindungan dari kejahatan seksual, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kewajiban, oh iya, selain mempunyai hak, kita juga punya kewajiban. Tentu saja kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menerima dan memanfaatkan hak kita. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai anak, kita juga punya kewajiban, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun masyarakat. Kewajiban terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, rajin belajar untuk perkembangan dan kemajuan diri, menjaga diri dari segala bentuk perbuatan asusila, perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik
Itu adalah contoh kewajiban anak terhadap diri sendiri. Contoh kewajiban anak terhadap orang tua dan keluarga. Menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Menjaga hubungan dalam nilai-nilai kesopanan. Membangun komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Lalu ada kewajiban anak terhadap masyarakat. Contohnya, menjalin hubungan atau interaksi dengan masyarakat sesuai norma dan aturan yang berlaku. Menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup bersama dengan masyarakat, dengan tetangga. Menghargai orang lain. Menolong sesama yang membutuhkan. Dan bergaul sesuai norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali dan salam pramuka.